Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtiyaril ilmi. Pasal ini tentang memilih ilmu, wal ustadi dan guru, wasyariki dan teman, wasabati alaih dan teguh terhadapnya atau istiqomah. Yang bagi seyogianya litolibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayah taro hendaknya mingkuli ilmin, dari setiap ilmu itu, ahsanahu, yang paling baik, wama yajtaju, dan diutamakan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, fi amariddin, dalam urusan agamanya, fi halin, saat ini, summa mayahtazu ilaihi, kemudian mempelajari ilmu yang ia membutuhkannya, fi malin, di kemudian hari atau di hari kiamat. Jadi dalam memilih ilmu itu diutamakan apa yang dia perlukan dalam urusan agamanya saat ini, dan apa yang dia perlukan dalam urusan agamanya di kemudian hari atau pada hari kiamat gitu. Wa yuqaddimu, dan hendaklah mendahulukan ilmu tauhidi, ilmu tauhid. Wa ya'firullahi ta'ala, hendaklah dia mengenal Allah Ta'ala bid-dalili, dengan dalil. Fa inna imanal muqallid, karena imannya orang-orang muqallid atau orang taklid, inna kana sohihan, meskipun benar, indana, menurut pendapat kami, laki yakunu, tetapi seorang muqallid itu asiman, berdosa, yatarkil istidlal, karena tidak beristidlal atau tidak mencari petunjuk. Wayah taroatiku, hendaklah memilih ilmu yang terdahulu, duna muhtasati, dan tidak membuat-buat. Jadi hendaknya memilih ilmu yang terdahulu, yang dikukuhkan, yang ditulis oleh ulama salaf. Qala, para ulama berkata, alaikum, kalian harus bi'atiki, mempelajari ilmu-ilmu terdahulu, wa iyyakum wal muhdatsati, dan berhati-hatilah dalam membuat-buat. Wa iyyaka, dan janganlah, ayastaghila, sibuk, bihadal jadali, dengan perdebatan, alladzi doharo ba'da, yang muncul setelah ingkirodil akabir, hilangnya atau tidak adanya, min ulama'i, para ulama. Fa innahu, karena ilmu debat tersebut, yub'idu, menjauhkan, at-thalibu, seorang pelajar, inal fikhi, dari ilmu fikih. Wa yu'iddu umur, menyia-nyiakan umur. Wa yurithu, dan mewariskan, al-wahsyah, keresahan atau ketidaknyamanan, wa adawata, dan permusuhan. Jadi jangan sibuk memperdebatkan ilmu-ilmu baru yang muncul setelah ketiadaan ulama. Itu karena dapat memunculkan permusuhan dan keresahan. Juga menjauhkan seorang pelajar dari ilmu fikih. Wahwa,
dan itu min asyrati saati, tanda-tanda hari kiamat. Wa irtifa'il ilmi wal fikhi, dan diangkatnya ilmu dan fikih. Kaza waro fil hadisi, demikian menurut hadis. Wa amma tiarul ustadi, adapun cara memilih ustad, fayam bagi seyogianya, wayah taro, carilah, akmalu yang alim, wa waro dan bersifat wara, wa ahsanna dan yang lebih tua. Kamah taro Abu Hanifah, sebagaimana Abu Hanifah. Hina izin Hammad ibnu Sulaiman, yang memilih Hammad bin Sulaiman, ba'da setelah ta'amuli merenung, wa tafakkur dan berpikir. Jadi sebagaimana Abu Hanifah yang memilih gurunya yaitu Ahmad bin Sulaiman setelah merenung dan berpikir. Qala, dan berkata Abu Hanifah rahmahullahu ta'ala, Abu Hanifah yang dirahmati Allah ta'ala, wajadtuhu syaihan wa quran, dia adalah guru yang berakhlak mulia, halimun penyantun, wassaburan dan penyabar. Qala sabatu inda Hammad ibni Abi Sulaiman fanabatu, dan dia berkata, aku bertahan mengaji padanya hingga aku seperti sekarang. Waqala, dan berkata pula Abu Hanifah, sami tu, aku pernah mendengar, hakiman, seorang ahli hikmah, min hukamai, dari negeri Samarqand. Qala, ia berkata, inna wahidan man talibul ilmi, ada seorang penuntut ilmu, syawaroni fi talabil ilmi, wakana wagaroma ala dahabi ilal buhra li talibil ilmi, yang bermusyawarah denganku ketika hendak pergi ke Buhra untuk menuntut ilmu. Wahakaza, dan demikian pula yang bagi sepatutnya, ayyasyawiro, bermusyawarah siapa si penuntut ilmu, fi kulli amrin, dalam setiap urusan. Fa innallaha ta'ala, karena Allah ta'ala, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimusyawarati fil umuri, supaya bermusyawarah di setiap urusan. Walam yakun ahadun, padahal tidak ada seorang pun, afdonu minhum, yang lebih pandai dari beliau, yusawiru ashabahu fi jami'il umur, dalam setiap urusan beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat, hatta, bahkan sampai hawaijil bait, bahkan sampai urusan rumah tangga. Jadi hendaklah para penuntut ilmu itu selalu bermusyawarah. Itu sebagaimana Rasulullah yang selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya.